sudah diajarkan. Jadi sekarang saat ini boleh istirahat dulu selama 5 menit ya untuk pastor juga boleh ya udah ada pastor udah bergabung di sini pastor Bapak Ibu dan semuanya kita akan break dulu 5 menit boleh dipakai waktunya untuk istirahat untuk ke toilet dan lain-lain kita akan ketemu lagi di sini jam 7:30 tepat ya 7:30 tepat siapkan hati dan pikiran juga keberadaan Bapak Ibu di layar gadgetnya masing-masing. Oke, selamat istirahat dulu semuanya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Oh, all my life you have been Faithful. Oh, you are faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God.
Ya, Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya, waktu untuk istirahatnya. Udah 5 menit, ayo kembali lagi ke tempat, salah, ke Zoom-nya masing-masing. Ke layar monitornya, layar handphonenya, layar komputernya masing-masing. Yuk, yuk, kembali lagi. Sudah siap semuanya? Coba kalau yang udah siap, buka yuk kameranya yuk. Kita saling menyapa dengan memberikan senyuman yang manis. Nah, ya, Bapak Ibu, yang untuk seri yang ini How to be a Prayer Warrior ini sekarang kita sudah masuk di seri yang keempat. Ya, kalau masih ingat, harusnya sih masih ingat ya. Seri pertama itu kita belajar tentang doa dalam hidup Kristiani. Terus yang kedua kita belajar tentang doa syafaat. Yang ketiga kita belajar tentang mendoakan orang yang luka batin. Nah, yang keempat ini kita akan belajar tentang bagaimana mendoakan orang sakit. Yang ikut semuanya, yang ikut seri 1 sampai 4 ada? Adakah yang ikut semuanya? Boleh kasih reactionnya dong. Mau dikasih love-love atau dikasih jempol atau dikasih apa? Ada yang ikut semuanya? Oh, lumayan ya, puji Tuhan, lumayan banyak ternyata yang ikut. Ya, jadi mulai hari ini sampai nanti 3 sesi yang mendatang kita akan belajar tentang bagaimana mendoakan orang sakit. Hari ini yang pertama kita akan bahas mengenai hakikat penyembuhan. Ya, hakikat penyembuhan yang akan dibawakan oleh pembicara kita malam hari ini. Nama lengkapnya adalah Petrus Alexander Didi Tarmedi OSC ya. Kalau nama kerennya, namanya namanya biasa dipanggil dengan Pastor Didi ya, Pastor Didi Tarmedi. Ya, kalau dari namanya Didi Tarmedi harusnya sih orang Sunda, betul Pastor? Terus beliau saat ini tugasnya di Prior Biara Skolastikat OSC. Ya. Nah, nanti kita akan dengarkan pengajarannya, lalu kemudian setelah pengajaran akan ada sesi tanya jawab. Jadi, Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau yang tadi pada saat pembahasannya masih belum jelas, silahkan langsung ketik aja di chat ya, ketik ke saya moderator Fani. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaannya di sesi tanya jawab. Ya, oke. Siap ya semuanya? Kita akan mulai bersama-sama. Silahkan Pastor Didi. Terima kasih, Fani. Suara saya masuk? Masuk. Iya, baik. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Malam. Shalom. Baik, berkaitan dengan tentang hakikat penyembuhan ini, pertama-tama saya lebih banyak sharing tentunya. Lalu satu dokumen gereja yang saya anjurkan untuk dibaca di waktu senggang atau kalau malam susah tidur, biasanya kalau baca itu bisa tertidur ya. Maka itu ada satu dokumen yang dikeluarkan oleh gereja, oleh Kongregasi Ajaran Iman di tahun 2000, yaitu tentang instruksi mengenai doa penyembuhan. Itu di tahun 2000. Jadi di situ dibahas juga bagaimana mulai dari sejarahnya dalam perjanjian lama, lalu bagaimana Yesus, bagaimana ajaran gereja itu sendiri, dan bagaimana kita yang mempraktekkan, terutama kalau kita mendoakan orang-orang sakit, itu bisa dibaca di sana sebetulnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya pernah beberapa kali itu mengunjungi Padre Pio di Italia. Nah, yang menarik adalah dari hidup Padre Pio, pertama-tama dia banyak mendengarkan pengakuan dosa. Dia Bapak rohani yang luar biasa, beliau. Santo yang satu ini sangat concern pada keselamatan jiwa-jiwa melalui mendengarkan pengakuan dosa. Dan banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan, orang-orang berdosa yang kembali pada pangkuan gereja dan pangkuan Allah. Dan sungguh hidup dia seluruhnya itu memberi daya kehidupan bagi orang-orang yang datang ke gerejanya, ke kapelnya.
Itu yang pertama. Lalu yang menarik di kota kecil itu juga ada sebuah rumah sakit yang didirikan oleh Padre Pio sendiri. Apa yang terjadi antara dua hal ini, antara pengakuan dosa dan rumah sakit ini? Rupa-rupanya Padre Pio itu melaksanakan salah satu kerasulannya dengan penyembuhan. Dan penyembuhan pertama yang beliau lakukan adalah penyembuhan jiwa pertama-tama. Penyembuhan rohani, pemurnian iman. Itu yang dilakukan dengan sakramen pengakuan dosa ini. Selain Ekaristi dan seluruh sakramen yang lain tentu saja. Lalu kenapa ada rumah sakit di situ? Jadi pertama, tempat itu, kota kecil itu di mana sekarang Padre Pio jenazahnya disemayamkan dan masih dalam keadaan utuh, adalah kerasulan pertama menyelamatkan jiwa, dan yang kedua itu untuk pertama itu untuk kesembuhan jiwa, yang kedua itu kesembuhan fisik. Jadi rupa-rupanya dua hal ini seiring sejalan. Bukan hanya jiwanya yang disembuhkan, tetapi fisiknya. Atau bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi juga jiwanya. Ini integral dalam konteks penyembuhan secara luas yang dijalankan oleh Padre Pio ini. Dan ini memberi inspirasi banyak orang, memberi inspirasi kita gereja juga, komunitas-komunitas gereja ini, termasuk BPK ini. Nah, maka kalau kita berbicara tentang hakikat penyembuhan, doa-doa kita itu menyentuh, bukan hanya melulu mengharapkan memohon rahmat Tuhan untuk kesembuhan fisik, tetapi juga yang terutama adalah memberikan, melimpahkan kesembuhan secara rohani. Ini yang penting, yang tidak bisa kita abaikan. Dan pengalaman sakit tentu saja pengalaman yang bukan pengalaman yang menyenangkan, bahkan bisa dikatakan pengalaman yang tidak membahagiakan. Sementara Allah memanggil kita pada kebahagiaan. Allah kasih itu membawa kita pada rangkulan kasih yang membahagiakan, yang memberi sukacita, yang memberi kegembiraan dalam hidup kita. Sakit itu bagian dari, dalam tanda kutip, bencana manusia. Yang mengapa dikatakan bencana? Karena tidak diharapkan. Tidak ada satu orang pun yang ingin sakit. Tetapi bahwa realitas sakit itu merongrong hidup kita. Fisik, juga rohani, lebih-lebih dari itu. Di dalam pengalaman-pengalaman kita, tadi tampil di dalam doa syafaat juga bagaimana rohani kita dirongrong, fisik kita juga dirongrong. Kita tidak perlu bercerita, tetapi begitu kuat dalam ingatan kita bagaimana pengalaman pandemi misalnya. Dan bukan hanya sakit, tapi orang mengalami situasi-situasi kematian di sekitar pandemi. Itu pandemi. Dalam kehidupan normal pun sakit itu adalah hal yang sangat-sangat menderita. Saya sering kali datang ke rumah sakit Boromius untuk memberikan sakramen perminyakan. Ada banyak orang yang sangat merindukan sakramen ini. Tetapi banyak orang ketika saya datang hanya untuk mendoakan, lalu menawarkan apakah mau menerima sakramen perminyakan, reaksi spontannya pasti tidak mau. Jangan pastor, saya belum mau mati. Gitu ya. Saya tanya, Bapak mau masuk surga enggak? Mau pastor. Masuk surga sekarang mau enggak? Jangan pastor gitu. Itu ya artinya saya bercanda dengan orang sakit dalam konteks orang yang memang
oke untuk dicandain gitu ya. Hati-hati juga kalau bercanda dengan orang sakit, karena bukan hanya fisiknya yang rentan, perasaannya pun rentan. Ini yang perlu kita hati-hati juga di situ. Nah, mungkin pertama-tama kita dari sakramennya dulu ya. Bagaimana sakramen ini diadakan, lalu banyak orang salah tangkap karena seolah-olah sakramen ini menghantar kepada kematian. Secara kebetulan saya kira, bukan karena sungguhan, itu ada istilah, ada pastur pencabut nyawa, karena kalau perminyakan dengan dia, itu setelahnya tidak lama kemudian si pasien meninggal, gitu ya. Tetapi ada pastor yang dianggap penyembuh sungguh, karena setelah sakramen pengurapan memang benar-benar sembuh. Kalau apakah betul demikian? Ada karunia pastor ya. Kita bicara tentang pastor dulu sebelum ke kita. Ada pastor yang punya karunia menyembuhkan, tetapi ada pastor yang punya karunia mencabut nyawa. Apakah memang demikian? Saya kira tidak dalam konteks sakramen. Cuma si pastor yang tadi yang dicap pencabut nyawa ini kena sial saja. Setiap perminyakan ya kepada pasien yang sakitnya berat, kepada yang memang sungguh sudah sepuh gitu ya, sehingga itulah yang terjadi. Atau pastor yang satunya ya memang penyakitnya boleh dikatakan berat tetapi tidak berbahaya bagi nyawanya sehingga kemudian sembuh. Itu maka wacana-wacana seperti ini ada orang yang membuat gembira menerima itu, tetapi juga ada yang ketakutan ketika mau diberikan itu dan bahkan tidak mau. Padahal sakramen ini juga adalah sarana Kristus. Dan mengapa sakramen ini diberikan? Tujuannya tadi, pertama-tama yang mau disembuhkan adalah hidup rohaninya dulu. Kemudian juga secara bersamaan adalah kesehatan fisiknya. Jadi dalam perjalanan gereja, bahkan sejak zaman Yesus, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kita sering mendengar Yesus ketika ada orang datang, orang sakit atau bahkan orang kerasukan setan datang dibawa kepada Yesus, disembuhkan. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Misalnya dia mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kita secara logika sederhana, loh, apa hubungannya sakit saya dengan dosa? Misal di Injil Markus misalnya saya kutip, ketika Yesus sedang mengajar di sebuah rumah, lalu karena banyak orang, lalu ada orang yang menggotong orang lumpuh sehingga diturunkan dari atap. Itu di Markus 2. Dikatakan sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, bukan orang sakit ini, bukan hanya orang sakit, tapi juga yang menolong, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu kita spontan mungkin berpikir, oh dia lumpuh itu karena berdosa. Maka ketika dia bertobat dan dosanya diampuni, ia menjadi bisa berjalan kembali. Apakah benar demikian? Dalam konteks perjanjian baru tentu tidak. Karena dengan itu Yesus menyembuhkan, sekali lagi ini yang memang poin utamanya ada di sini adalah doa-doa penyembuhan, termasuk sakramen pengurapan orang sakit, yang disembuhkan adalah jasmani dan rohani ini. Dan dalam perjanjian lama kita tahu memang sakit seringkali, penderitaan juga termasuk sakit di dalamnya sering dihubungkan dengan dosa. Jadi kalau ada orang berdosa, sakit, ada orang yang tertimpa bencana, bahkan kematian sekalipun, selalu dipertanyakan, orang ini pasti berdosa besar. Maka kita ingat kisah Ayub, orang soleh, orang saleh,
yang ditimpa begitu banyak penderitaan. Maka orang-orang ketika datang kepadanya, bahkan orang-orang terdekat dan para sahabatnya bertanya, kamu jujur saja, kamu itu sebetulnya punya dosa apa? Sehingga hidupmu menderita seperti ini. Dan berulang kali juga Ayub mengatakan, tidak, saya tidak berdosa apapun. Kalau kamu tidak berbuat dosa berat, kenapa hidupku menjadi seperti ini? Itu perdebatan di tengah penderitaan yang dialami Ayub. Dan ini mengapa perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan para sahabat ini tuh demikian? Karena sekali lagi konteks perjanjian lama, bahagia itu berarti hidup sehat, hidup sejahtera. Itu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Maka sakit, penderitaan itu adalah kutuk dari Tuhan. Mengapa kutuk? Karena berbuat dosa. Jadi konsep perjanjian lama itu demikian adanya. Nah, kemudian dalam perjanjian baru tidak demikian lagi. Karena bagi kita adalah Allah kasih, Allah baik, Allah maha rahim. Maka karena Allah kasih, Allah maha rahim itu, Yesus hadir di tengah manusia, di tengah kita, dan berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Dengan pola, kalau melihat Injil, itu polanya sama. Yang disembuhkan itu selalu serentak. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengusir roh jahat, bagaimana Yesus membuat mukjizat, itu dalam kerangka menghadirkan kerajaan Allah, dan isi situasi dari kerajaan Allah nyata di dunia ini adalah dengan memberi kesembuhan sekali lagi pada fisik dan rohani. Jadi tidak salah satu, dalam konteks gereja selalu serentak kedua-duanya. Ini gambaran umumnya. Nah, lalu ternyata Yesus bukan hanya melakukan penyembuhan jasmani dan rohani seorang diri sebagai Allah, sebagai Tuhan kita, tetapi kuasa ini juga diberikan kepada para murid. Yaitu ketika misalnya Yesus memanggil atau mengutus para 70 murid pergi berdua-dua, apa yang kita tahu pesannya, jangan membawa bekal, jangan membawa kasut, dan seterusnya. Tetapi perutusan itu adalah yaitu memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Di dalam Matius bab 10 ayat 1 dikatakan, para murid diutus selain mengusir setan untuk menyembuhkan segala penyakit. Jadi tidak ada kekecualian sakit apa yang bisa disembuhkan oleh para murid dan mana yang tidak bisa disembuhkan, tidak. Segala penyakit dan kelemahan. Jadi tidak titik ayat ini. Segala penyakit dan kelemahan. Mengapa kelemahan? Karena kelemahan itu bisa kelemahan fisik karena sakit tadi, tetapi juga bisa kelemahan rohani. Sekali lagi, satu paket antara jasmani dan rohani ini ketika Yesus mengutus para muridnya. Dan juga ketika di dalam Lukas misalnya 10 ayat 9, ketika mengutus 70 murid pergi berdua-dua itu selalu sembuhkanlah orang sakit. Jadi bahasanya sedikit berbeda. Kalau Matius mengatakan tahir untuk menyembuhkan segala penyakit, Lukas hanya terbatas sembuhkanlah orang sakit. Tetapi sekali lagi juga jasmani dan rohani. Bahkan di dalam Matius 10:8 perutusan Yesus lebih luas. Sembuhkanlah orang sakit, ini pertama. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Sembuhkanlah orang sakit,
Kita tahu konteksnya, bahkan bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Kusta ini juga jenis penyakit. Tetapi kusta karena penyakit menular membuat orang terasing. Dikeluarkan dari komunitas, dibuang dari masyarakat, diungsikan. Maka mentahirkan orang kusta, menyembuhkan orang kusta, berarti mengembalikan dia pada komunitas. Kalau orang kusta sembuh, dia boleh kembali hidup bertetangga, hidup di dalam masyarakat, beraktivitas normal. Maka itu memulihkan status dia, identitas dia sebagai manusia dan tentu saja sebagai anak Allah. Bangkitkanlah juga orang mati. Ada perutusan untuk membangkitkan orang mati. Walaupun di dalam Injil kita tidak menemukan ada murid yang berhasil atau bukan berhasil, ada kisah yang menceritakan murid membangkitkan orang mati, itu tidak kita temukan di dalam Injil. Tetapi dalam konteks tertentu, juga dalam konteks kita, membangkitkan orang mati ini bisa mati bukan dalam arti fisiknya, tetapi rohaninya. Orang yang hatinya tertutup pada kasih karunia Allah, ini yang perlu dibangkitkan. Seperti Yesus membangkitkan Lazarus, walaupun konteksnya tentu saja beda ya. Lazarus bukan karena imannya mati, tidak. Jadi membangkitkan orang mati itu seperti menggulingkan batu kubur. Menggulingkan batu besar yang menutupi gua tempat mayat jenazah dikuburkan itu. Dalam konteks itu. Ini dari awal selalu demikian. Dan juga dalam Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kalau tidak salah, mohon maaf saya kalau salah, itu Rasul Paulus berbicara tentang aneka karunia. Dan salah satunya itu adalah karunia penyembuhan. Ada orang yang diberi karunia penyembuhan. Tetapi walaupun kata Paulus ada bermacam-macam karunia, tetapi asalnya satu, dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Nah, juga di sini ditekankan sebetulnya yang mau dikatakan oleh Paulus adalah apapun karunia yang kita miliki, itu satu, sumbernya dari Allah sendiri, dari Roh Kudus. Bukan karena kekuatan atau bukan karena kesaktian si pendoanya. Tidak, tentu saja tidak demikian. Wah, pastor ini sakti ya, karena sekali menumpangkan tangan orangnya sembuh. Wah, pastor ini mah kurang doa, kurang puasa. Masa udah didoakan berkali-kali juga oleh dia nggak sembuh-sembuh, cari pastor lain. Tidak. Yang menyembuhkan itu bukan pastornya tentu saja, tetapi Allah sendiri melalui pastor. Nanti dalam doa-doa kita juga, termasuk Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai awam, juga ya ketika punya karunia untuk mendoakan orang sakit dan doa itu menyembuhkan, maka itu bukan karena kekuatan kesaktian Bapak Ibu, tetapi Roh Allah sendiri yang bekerja dalam Bapak Ibu saudara-saudari, dan roh itu mengaruniakan karunia kesembuhan ini, menyembuhkan ini. Ini yang perlu disadari, karena seringkali kita lupa. Kita memegahkan diri atas karunia yang kita miliki, tetapi kita mengabaikan yang bekerja di dalam diri kita, yaitu Roh Allah sendiri. Lalu Pak Yakobus misalnya itu sangat tegas karena suratnya lebih bersifat pastoral. Di dalam Yakobus 5:14-15 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi pertama-tama para penatua jemaat, tokoh umat, para imam, para diakon, gitu ya. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan, mengurapi. Dan ini penting, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Ini kata-kata penegasan dari Rasul Yakobus. Jadi, pertama, kalau ada orang sakit, panggillah penatua jemaat untuk mendoakannya. Dan yang berikutnya, syarat supaya doa ini sungguh bekerja, berdaya guna, berbuah, yaitu doanya harus lahir dari iman. Dan itu iman, doa yang lahir dari iman itu akan menyelamatkan orang sakit. Pertama-tama begini, ya, Rasul Yakobus tidak mengatakan doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan orang sakit itu. Bahasanya tidak memakai kata menyembuhkan. Tetapi Yakobus memakai kata menyelamatkan. Mengapa? Karena sekali lagi yang disembuhkan itu adalah jasmani dan rohani. Dan di atas semuanya itu tentu saja yang rohani. Kalau yang jasmani setelah didoakan, misalnya kita mendoakan orang untuk diberi keselamatan, sembuh jasmani dan rohani, ternyata dia tidak sembuh. Dan misalnya objektif terjadi dalam lingkungan nyata hidup kita, setelah didoakan supaya sembuh kok malah meninggal. Misalnya. Maka doanya tidak dikabulkan? Tentu tidak. Karena doa kita adalah untuk keselamatan dia. Oke, fisiknya tidak bisa diselamatkan, tetapi jiwanya terselamatkan. Dia meninggal dalam keadaan damai, bahagia, dan diselamatkan. Daripada dia sembuh dari sakitnya, tetapi di imannya, hidup rohaninya tidak selamat. Misalnya, dia sembuh dari sakit, lalu kemudian dari penyakit berat, bahkan dia disembuhkan oleh Tuhan karena doa-doa kita juga. Lalu dia merasa bahwa mengapa dia sembuh? Karena dokternya profesional, karena dokternya jago, karena ilmu kedokterannya tinggi, bukan karena didoakannya. Dan justru dari situ dia merasa sembuh itu adalah kekuatan manusiawi semata. Memang bukan kekuatan dia, tapi dokter-dokter, perawat, dan seterusnya. Maka karena dia begitu mengagumi kehebatan dari dokter dan tim medis ini yang telah menyembuhkannya, justru bisa jadi tidak selamat rohaninya, karena dia merasa bahwa yang menyembuhkan dia bukan Tuhan. Tuhan tidak terlibat. Yang menyembuhkan saya adalah dokter-dokter dan tim medis ini. Nah, ini berbahaya secara spiritual. Karena fisiknya sembuh, tapi rohaninya malah perlahan mati. Ini yang perlu kita hati-hati ketika kita berbicara tentang doa penyembuhan ini. Gitu ya. Maka kalau minus malum itu kita mau milih yang terburuk, ya lebih baik rohaninya, imannya yang diselamatkan daripada tapi dia meninggal, daripada dia hidup tetapi rohaninya mati. Idealnya dua-duanya terselamatkan, itu syukur kepada Allah. Nah, tetapi juga perlu disadari bahwa apa yang disampaikan oleh
Paulus tentang aneka karunia bagi anggota gereja itu, maupun apa yang dikatakan oleh Yakobus untuk mendoakan orang sakit ini, selalu konteksnya adalah, tentu saja sumbernya adalah Roh Kudus sendiri, Allah kita, Allah Roh Kudus, dan konteksnya selalu gereja. Dalam konteks gereja. Jadi bukan individu-individu, gitu ya. Bukan Feni-nya, bukan Kristinnya, dan seterusnya, tetapi selalu konteksnya komunal. Allah bekerja melalui gerejanya. Ini yang perlu disadari. Maaf. Dan ini juga supaya kita tidak bermegah diri ketika kita punya karunia. Karunia ini saya dapatkan di dalam dan melalui gereja. Mengapa? Karena melalui rahmat pembaptisan. Pembaptisanku membuat aku menjadi anggota gereja, membuatku menjadi anak Allah. Dan saya punya karunia ini, karunia penyembuhan misalnya, yaitu karena gereja. Maka konteksnya juga baik kalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Mendoakan orang sakit pun akan sangat baik. Dalam konteks gereja ini komunal, tidak seorang diri. Oke, kalau kita besuk sendirian ya lain soal gitu ya. Jangan sampai tolong doain saya, aduh saya sendirian ya, nggak ada teman, saya nggak bisa mendoakan, mohon maaf ya, nggak gitu. Kan kita dengan pasiennya sendiri sudah komunitas gitu, atau ada keluarganya di situ gitu ya. Itu yang perlu disadari. Nah, ini konteks gereja ini untuk kembali menempatkan iman itu, bahwa doa-doa kita adalah iman kepada Allah sebagaimana diimani oleh gereja. Tetapi menarik, saya punya pengalaman kalau Yakobus mengatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan, menyembuhkan, dan bahkan memberi pengampunan atas dosa. Bagaimana kalau doanya tidak lahir dari iman? Atau oke, lahir dari iman tapi tidak serius. Saya punya pengalaman, saya lupa tahun berapa, tetapi saya masih imam muda rasanya. Ada umat datang selesai misa, dia datang, Pastor, tolong doakan saya ya, saya lagi sakit. Saya lupa sakitnya apa. Tapi dia cerita, habis periksa dari dokter, ternyata ada penyakit tertentu di dalam tubuhnya. Baik, nanti saya doakan ya Bu. Ya, habis itu kan banyak orang salaman, ngobrol dengan umat lain, udah lupa saya. Beberapa hari kemudian dapat WhatsApp, WA. Enggak, BBM waktu itu, masih zaman BBM, BlackBerry. Dapat BBM, message gitu. Pastor, terima kasih doanya, saya sudah sembuh. Diam saya, karena saya tidak mendoakan. Kan mintanya tadi di depan gereja rame-rame, saya ketemu banyak orang, blank, benar-benar saya blank, lupa. Lalu kira-kira kalau saya jujur gimana? Selamat ya Bu, syukur pada Allah, puji Tuhan sudah sembuh, mohon maaf saya tidak mendoakan. Saya merusak iman dia rasa-rasanya kalau saya mengatakan itu. Saya berdosa, iya. Tetapi kalau saya jujur mengatakan dosa saya kepada ibu ini, rasanya akan cukup mengganggu, merusak kebahagiaan dia, bahkan juga merusak iman dia rasa-rasanya. Gitu ya. Ini dalam konteks seperti ini Tuhan melahirkan mukjizat. Oke, banyak orang mendoakan dia pasti. Tetapi apalagi kalau doa itu sungguh-sungguh. Doa, bahkan doa yang beberapa kali juga. Tadi setelah itu saya bertobat ya. Bertobat, kalau ada yang minta doakan tidak saya abaikan lagi gitu ya. Lalu juga kadang-kadang saya bukan lupa,
tapi capek biasanya. Terutama kalau malam ada orang minta didoakan, ingat, tapi udah capek untuk berdoa pun udah nggak ada energi rasanya. Kalau mata saya langsung merem saja udah langsung hilang gitu. Maka saya ingat misalnya, aduh Tuhan, saya berdoa bagi si A yang sedang ini gitu ya. Doa yang hanya mengingat saja dan spontan apa adanya aja memberi daya kesembuhan, apalagi yang sungguh-sungguh. Ini yang perlu disadari. Maka kesungguhan itu sangat sangat luar biasa, di mana rahmat Tuhan bekerja melalui doa-doa kita yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan penuh iman ini. Ini yang perlu juga digarisbawahi berkaitan ini. Nah, maka sekali lagi bahwa Allah yang Maha Kasih itu tidak meniadakan penderitaan, tidak meniadakan penyakit, tetapi Allah kita menyediakan sarana-sarana untuk menolong manusia dari situasi penyakit itu. Maka kembali ke pengalaman atau apa yang dilakukan oleh Padre Pio itu. Pastoral kesembuhan itu serentak. Dia membuka gereja, membuka ruang pengakuan seluas-luasnya untuk kesembuhan rohani dan juga menyediakan rumah sakit untuk kesembuhan jasmani. Dan antara gereja dengan rumah sakit itu memang berdekatan. Maka juga dalam konteks sakramen pengurapan orang sakit, itu kalau si pasien atau si orang sakit, kalau bukan pasien, itu masih bisa melakukan, itu 3 sakramen menjadi satu, dilaksanakan sekaligus dalam tanda kutip satu paket, itu akan sangat baik. Jadi kalau masih sadar, masih mampu, saya mengalami beberapa kali juga, itu adalah sebelum sakramen pengurapan, si sakit meminta pengakuan dosa dulu. Setelah pengakuan dosa, pengurapan orang sakit. Setelah pengurapan orang sakit, baru komuni kudus, Ekaristi. Ini sungguh-sungguh luar biasa pengalaman-pengalaman demikian. Artinya gereja sendiri menyediakan sarana-sarana ini. Nah, saudara-saudariku, kita mendengar, bahkan BPK sendiri mungkin pernah atau selalu secara rutin mengundang menyelenggarakan misa penyembuhan misalnya, gitu ya. Ada yang salah? Tidak, gitu ya. Atau ada ibadat penyembuhan dan seterusnya tidak. Tetapi begini, bagaimana sakramen Ekaristi itu juga memberi rahmat kesembuhan bagi kita. Tentu saja pertama-tama adalah kesembuhan rohani, kesembuhan iman, kesembuhan spiritual kita. Maka ada saya pernah mendengar, tetapi tidak saya tanggapi, ketika lihat poster ada misa penyembuhan, lalu tanggapan orang ini adalah setiap misa itu menyembuhkan, kok bikin misa penyembuhan itu kayak gimana gitu ya. Tetapi saya tidak menanggapi dalam konteks karena itu sebetulnya kritisnya bukan kritis itu, tapi lebih pada nyinyir. Maka saya membiarkan saja gitu ya. Dan salah satu contoh doa bagaimana Ekaristi itu adalah sungguh penyembuhan, yaitu doa imam sendiri ketika selesai komuni, imam membersihkan piala. Itu ada doa pribadi yang hanya diucapkan oleh imam di dalam hatinya. Isi doanya adalah, Tuhan, semoga tubuh dan darah yang anugerah tubuh dan darahmu yang
kami terima ini, kami pahami dengan hati yang murni. Itu pertama. Hati yang murni artinya dengan iman. Jadi komuni suci dengan dalam seluruh ekaristi itu juga itu bukan peristiwa manusiawi, tetapi sungguh Allah Yesus mengorbankan dirinya sendiri, memberikan dirinya sendiri menjadi santapan untuk kita. Dan itu butuh kemurnian pikiran, kemurnian hati, butuh iman di situ. Lalu isi doa selanjutnya, dan semoga anugerahmu saat ini, anugerah persatuan dengan Yesus sendiri melalui tubuh dan darahnya ini. Saya katakan tubuh dan darah, oh pastor saya hanya nerima tubuh aja, nggak nerima darah. Di dalam tubuh juga mengandung unsur darah, bukan gitu ya. Di dalam daging pun mengandung unsur darah gitu ya. Semoga anugerahmu ini, persatuan kita dengan Yesus melalui tubuh dan darahnya, menjadi kesembuhan bagi kami. Itu isi doanya. Memang doa pribadi imam, tetapi itu bukan untuk dirinya sendiri. Dari kata kami saja menunjukkan gereja. Lebih spesifik adalah gereja umat yang berhimpun di dalam perayaan Ekaristi ini. Maka kesembuhan ini sekali lagi selalu konteksnya ganda. Spiritual dan fisik, jasmani. Ini yang perlu yang saya pikir inspirasinya dari dokumen tadi, instruksi mengenai doa penyembuhan ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau seorang selain tertabis memberikan doa penyembuhan, gitu ya, mendoakan orang sakit, gitu ya, itu bagaimana? Ya, ya itu bagus. Kita mendoakan orang sakit itu bagian dari perutusan. Sebentar, mohon maaf. Jadi kalau berbicara tentang Paulus tadi tentang aneka karunia, dan salah satunya adalah karunia Roh Kudus, karena kita dipanggil oleh Tuhan, dan kalau kita dipanggil itu tidak berhenti di situ, tetapi juga disertai dengan perutusan. Ada orang yang diutusnya untuk mendoakan orang-orang sakit. Maka karunia penyembuhan ini itu bisa turun atas orang-orang, dan orang-orang ini siapa? Kita tidak bisa mengatur Roh Kudus. Saya yakin dalam konteks mendoakan orang sakit, apalagi dalam konteks kita pembaharuan karismatik Katolik, saudara-saudari yang adalah awam, kuasa penyembuh, doa kuasa penyembuhannya jauh lebih kuat daripada saya yang adalah imam. Karena karunia. Harusnya imam karunianya lengkap ya. Kalau dari 7 karunia Roh Kudus gitu, semuanya ada. Tetapi ternyata tidak juga. Bahwa unsur itu ada secara melekat melalui rahmat tahbisan, iya. Tetapi mana yang sungguh-sungguh berbuah, itu tentu saja tidak serentak semuanya. Bisa jadi ada dalam persekutuan doa, saya hadir, Penny mendoakan sembuh. Saya mendoakan kok nggak sembuh. Apakah saya harus iri kepada Penny misalnya? Enggak juga. Kita nggak bisa mengatur Roh Kudus, Tuhan beri saya rahmat ini. Jangan kepada dia yang lain aja. Enggak. Itu karunia ini. Maka kalau memang karunia ini diberikan oleh Tuhan kepada kita, ini adalah anugerah rahmat, maka perutusannya adalah kita mendoakan mereka yang sakit ini. Tetapi selalu sekali lagi saya mengingatkan, konteksnya gereja. Mengapa? Karena semuanya adalah karya Roh Kudus melalui jasa gereja, bukan akunya. Bukan akunya. Seringkali ada orang yang merasa bisa pengusiran setan, roh jahat, bisa
mendoakan dan menyembuhkan orang sakit, lalu kita berhenti pada figur orangnya, bukan pada Roh Kudusnya, bukan pada gereja yang menjadi sarana turunnya Roh Kudus ini. Ini yang perlu disadari. Maka instruksi mengenai doa penyembuhan ini ada norma-norma, menyampaikan beberapa norma. Saya tidak baca semua. Yang pertama, setiap anggota umat beriman, artinya kita, setiap anggota, itu layak berdoa kepada Allah untuk memberikan rahmat kesembuhan. Kalau kita yang sakit, kita berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan diri kita sendiri. Tetapi konteks ini tentu kita mendoakan orang lain. Nah, bila doa itu diadakan di dalam gereja atau di tempat suci, pantaslah doa itu dipimpin oleh kaum tertahbis. Itu yang disampaikan oleh norma ini. Jadi kalau diadakan di dalam gereja, terutama apalagi gereja-gereja paroki, doa itu layaklah dipimpin oleh pelayan tertabis. Pantaslah. Katanya tidak mengatakan wajib, tidak. Pantas, akan lebih pantas jika pelayan tertabis. Itu dikatakan. Nah, bagaimana kalau bukan di dalam gereja, di tempat lain, misalnya di rumah atau di rumah sakit, itu tentu saja ya, pemimpinnya tidak harus tertabis. Ini norma pertama. Nah, lalu juga ada doa penyembuhan itu ada dikategorikan dua menurut dokumen ini, yaitu doa penyembuhan liturgis dan doa penyembuhan non-liturgis. Doa penyembuhan liturgis itu bersifat liturgis itu karena di perayaan liturgi penyembuhan itu sesuai dengan norma liturgi yang ada, di mana teks-teksnya resmi yang disahkan oleh wewenang gereja setempat. Doa liturgis itu tadi jelas sakramental. Pengurapan orang sakit itu doa liturgis, gitu ya. Tetapi ada doa penyembuhan tetapi non liturgis. Ya misalnya saudara-saudari berkumpul, bahkan ada pasturnya di situ, dan bahkan pasturnya yang memimpin, tetapi hanya mendoakan. Dan meskipun pastor dan juga yang hadir menumpangkan tangan atas orang ini, tidak bisa dikatakan ini doa liturgis. Mengapa? Karena itu doa-doanya adalah doa spontan yang tidak berasal dari teks-teks liturgi, lalu juga dari tata urutannya pun tidak mengikuti tata urutan liturgi yang baku. Ini apakah mana pastor yang sakti? Kita tidak berbicara tentang sakti atau tidak. Ini kita bicara tentang dua kategori, gitu ya. Ini yang norma ini hanya mau membedakan itu. Nah, doa liturgi, mengapa dibedakan? Karena doa liturgi untuk penyembuhan dirayakan menurut ritusnya jelas, ritusnya urutannya jelas, pakaian liturgisnya ada. Kalau imam ya tentu saja sekurang-kurangnya stola kalau bukan di dalam ekaristi. Lalu juga bagaimana doa-doa ini sesuai dengan ajaran gereja dan buku-buku liturgi gereja. Ada istilahnya ada materia dan formanya. Formanya rumusan doanya, materinya ya ada materinya, minyak suci misalnya atau air gitu ya. Lalu juga norma yang lain jelas Bapak Uskup di setiap keuskupan adalah pemegang gembala utama di keuskupan masing-masing. Maka juga perlu mengikuti arahan petunjuk dari
Bapak Uskup setempat ketika ada hal-hal yang di luar norma-norma liturgi yang sudah ada. Nah, lalu izin untuk mengadakan kebaktian penyembuhan itu harus datang dari uskup secara eksplisit, gitu ya. Ya, saya tidak mau membahas ini karena dengan adanya BPK itu artinya eh, sudah ada izin atau diketahui oleh Bapak Uskup, bukan hanya Bandung ya, tapi Indonesia. Artinya saya tidak membahas ini, oke. Kita sudah mengikuti norma itu. Nah, lalu bagaimana doa penyembuhan yang non-liturgis? Yaitu seperti persekutuan doa, pertemuan untuk berdoa, untuk membaca sabda Allah yang diadakan secara berbeda dari perayaan liturgi. Jadi kayak misalnya tadi persekutuan doa, kita mendoakan orang sakit, kita menumpangkan tangan atas orang sakit ini. Ini doa, doa penyembuhan iya, tetapi tidak kategori liturgis karena tidak dalam tata perayaan ibadat yang sesuai dengan pedoman liturgi yang ada, gitu ya. Apakah salah? Tidak, gitu ya. Mana yang sakti? Kita tidak berbicara tentang sakti atau kurang sakti. Yang jelas eh, gereja hanya membedakan dua jenis doa penyembuhan ini. Tetapi juga gereja itu sangat-sangat memberi peringatan dan kehati-hatian berkaitan dengan eh, dikatakan segala sesuatu yang menyerupai histeria bersifat artifisial, sandiwara ataupun sensasional harus dihilangkan dari pertemuan semacam ini. Maksudnya pertemuan non liturgis, terutama pada pihak yang sedang bertugas. Ini agak relevan dengan kita, dengan BPK. Dalam arti gini, kan kita nggak bisa mengatur Roh Kudus ini. Karena itu rahmatnya, karunia semata bagi kita. Sederhana aja, saya itu tidak bisa bahasa roh. Maka ketika hadir di persekutuan doa, untuk mendoakan atau untuk mendengarkan pengakuan dosa, saya sungguh masuk di dalam doa bahasa roh itu, tetapi saya tidak bisa. Awal-awal saya merasa minder. Waduh, umat udah bisa bahasa roh, ini pasturnya kok nggak bisa gitu ya. Lama-lama saya bisa enjoy. Karena saya sendiri bisa masuk ke dalam suasana doa, saya sendiri bisa berdoa, walaupun bukan bahasa roh. Nah ya misalnya, hati-hati karena lingkungan mayoritas bisa berbahasa roh, lalu ada orang yang tidak bisa kebetulan saat itu, lalu dia seolah-olah bisa, dia bersuara. Nah ini yang dikatakan sandiwara atau sensasional ini. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau memang tidak bisa, ya nggak apa-apa. Apakah salah? Ya tidak. Gitu ya. Toh juga, kalaupun kita punya karunia bahasa roh, rasa-rasanya juga tidak dalam setiap doa, tidak dalam persekutuan doa, kita bisa. Tergantung situasi rohani kita, kesehatan spiritual kita juga. Itu kan sangat menentukan. Gitu ya. Kita berdosa, belum pengakuan dosa, gitu ya. Bisa jadi karunia itu tertunda, bisa jadi, belum tentu. Karena Roh Allah itu kan bisa memberikan rahmatnya sesuai kehendak Allah sendiri, bukan kehendak kita. Ini yang perlu eh, saya sampaikan berkaitan dengan beberapa norma ini. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri karena di sini juga memasukkan unsur eksorsisme, pengusiran setan. Rupanya
Ini kan memang seperti perutusan Yesus ya. Sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, ampunilah dosa bahkan. Jadi pengusiran setan karena orang yang dikuasai oleh roh jahat itu kan tidak dikuasai roh Allah. Ini yang harus dimurnikan, disembuhkan spiritualnya, gitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan berkaitan Roma ini. Yang lain bisa dibaca, direnungkan sendiri. Maka intinya dari semuanya ini yang mau saya sampaikan adalah ketika kita mendoakan orang, mengunjungi orang di rumah sakit atau di rumahnya dan mendoakan, atau kita mengadakan persekutuan doa dan di situ ada orang-orang sakit yang minta didoakan dan kita bersama-sama mendoakan, atau bahkan ketika orangnya tidak ada tetapi meminta doa kepada kita dan kita bersama-sama mendoakan, harus disadari bahwa doa kita tidak berhenti pada mendoakan kesembuhan fisiknya, tetapi ganda, serentak, utuh. Kita mendoakan keselamatan fisik dan keselamatan jiwa dari si sakit ini. Dan di atas semuanya itu tentu saja jiwanya yang perlu diselamatkan. Mengapa juga serentak? Dalam konteks sederhana, logikanya begini. Orang sakit itu penderitaan. Bahkan bukan hanya penderitaan fisik, mentalnya, sedih, kecewa, marah. Kenapa saya sakit? Gelisah, kesepian bahkan. Itu kan ada situasi itu. Ini yang mau kita sasar. Maka kalau disembuhkan dua, atau penyembuhan pertama terjadi pada jiwanya, pada spiritualnya, sementara fisiknya belum sembuh, orang ini melalui doa-doa kita, ketika kita menyembuhkan jiwanya, dia bisa menghadapi penderitaan sakitnya dengan sukacita. Sukacita dalam arti mempersatukan penderitaan sakit itu dengan salib Yesus, kata dokumen ini di awal, di pengantar. Dan ia merenungkan peristiwa-peristiwa sakit ini dengan peristiwa jalan salib Yesus untuk akhirnya memperoleh sukacita, rahmat kebangkitan. Itu. Jadi kalau kita hanya mendoakan fisik, lalu dia tidak sembuh-sembuh, sementara jiwanya sakit juga, fisiknya sakit, jiwanya sakit, semakin menderitalah orang ini. Maka peran kita sebagai para pendoa dalam konteks penyembuhan, doa penyembuhan untuk orang-orang sakit, sekali lagi integral, utuh. Kita tidak bisa menyembuhkan fisik. Yang bisa siapa? Dokter, tim medis. Yang bisa Allah, tentu saja, di atas segalanya. Nah, kita bisa mungkin dalam arti doa-doa kita menghadirkan mukjizat. Tetapi sebetulnya mukjizat dari doa-doa kita yang pertama adalah menguatkan jiwa si sakit ini supaya dia kuat, tahan menghadapi penderitaan karena penyakitnya ini. Disertai dengan tugas pihak lain, yaitu pihak tim medis, dokter, dan seterusnya untuk membantu dia. Ini yang perlu disadari bahwa ya, maksud saya jangan sampai doa saya itu harus doa karena kita berbicara tentang doa kesembuhan dan kita menghadapi orang-orang sakit, kita mendoakan, kita menumpangkan tangan atas orang sakit ini, lalu yang ada di mindset kita adalah sembuh secara fisiknya saja. Dia sakit A, saya mendoakan maka dia terlepas dari sakit A-nya. Oke, betul. Tetapi yang perlu juga disadari adalah juga jiwanya.
Sehingga kalau sakit A ini tidak sembuh atau belum sembuh, karena jiwanya ini yang kita doakan juga, maka dia mampu menghadapi penderitaan sakit ini. Maka kalau dikatakan hakikat doa penyembuhan apa? Ya doa kita adalah menyembuhkan jiwa dan raga. Juga melepaskan, mengampuni dosa. Bukan kita memberikan pengampunan dosa atas nama Allah seperti seorang imam atas nama Allah dan gerejanya, enggak. Tetapi bagaimana doa kita akhirnya juga membawa si sakit untuk membuka hati dan misalnya dia meminta imam untuk datang untuk misalnya pengakuan dosa atau untuk pengurapan orang sakit. Karena ini tidak tepat, tetapi bisanya sakramen pengurapan orang sakit. Ada dosen, tapi betul yang dia katakan itu betul, tapi konteksnya bercanda. Sakramen pengurapan orang sakit diberikan supaya pasien siap. Siap untuk apa? Siap untuk sembuh. Kalau dia sembuh, dia siap melanjutkan hidupnya dengan kemampuan yang mungkin berkurang karena sakitnya, apalagi kalau belum pulih betul, tetapi juga siap kalau justru jiwanya harus pulang kepada sang empunya hidup. Tetapi yang mau tidak persis begitu, tapi yang mau dikatakan oleh dosen ini adalah kesembuhan jiwa dan raga. Nah, maka yang mau saya ingatkan juga dari teman-teman Bapak Ibu semua adalah jangan mengabaikan dimensi spiritual ini dalam konteks doa penyembuhan. Karena sasaran kita bukan hanya menyembuhkan dari penyakit tertentu. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau bisa diperdalam dalam diskusi, dalam tanya jawab, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, tanyalah kepada pemateri berikutnya. Begitu, teman-teman, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pastor. Boleh yuk kasih reactionnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk Pastor Didi yang sudah menyampaikan pengajaran malam hari ini. Nah, berarti artinya luas ya tadi Pastor kalau saya tangkap ya. Jadi nggak cuma hanya fisik aja tapi juga dari batin gitu ya, penyembuhan lahir dan batin. Lebih luas daripada yang biasanya gitu ya, kalau kita mengharapkan kesembuhan ya pasti kesembuhannya kesembuhan fisik. Dan terus tadi juga diingatkan lagi kalau yaitu tadi Yesus itu juga mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit gitu ya dari awal gitu ya, ketika apa namanya dia mengajar pun dia sambil menyembuhkan tadi baik mengampuni dosa maupun untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya boleh ya, masih ditunggu pertanyaannya. Ini eh, pertanyaan yang pertama, bentar. Ini Pastor. Kan kalau misalkan ada orang yang sharing gitu ya, terus dia bilang saya udah berdoa gitu, saya sudah minta didoakan juga, tapi belum sembuh-sembuh nih gitu. Terus apa yang harus kita lakukan gitu? Apa yang harus kita katakan sama orang itu? Ya, baik. Nah, berkaitan dengan ini, ya ini memang kalau kita berdoa, ini juga bukan hanya ya orang sakit. Kita kan misalnya punya intensi, punya keinginan kita berdoa. Lalu doa kita tidak dikabulkan, udah novena, udah persekutuan, udah macam-macam doa kita doakan kok nggak terkabul-terkabul. Lalu kan rasa kecewa, protes seperti ini itu pasti muncul secara manusiawi. Dan mengapa muncul? Karena masih ada sakit di dalam hidup rohani kita, di dalam spiritual kita. Kalau kita sembuh dalam kehidupan rohaninya, ketika doa kita bahkan tidak terkabul, itu kita akan tetap berdoa tanpa berhenti berdoa dan akan mengutamakan kehendak Allah, bukan kehendaknya. Dan ketika orang sudah sampai pada titik menyerahkan pada kehendak Allah,
dia akan menemukan bahwa doanya terkabul sebetulnya, tapi dengan cara lain. Nah, kalau konteksnya tadi orang yang bertanya kepada kita berkeluh kesah lah, bukan atau curhat. Saya sudah berdoa, saya sakit ini, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya juga minta didoakan ke pastor ini, kepada teman-teman, keluarga untuk mendoakan, kok nggak sembuh-sembuh. Ketika mendengar ini, kita perlu juga peka, dalam arti apakah orang ini ngomong begitu itu hanya sekedar sebetulnya mah mengungkapkan saja, sharing saja. Kan kalau kita ada beban juga dengan mengungkapkan cukup gitu ya. Atau memang begitu itu dia memang membutuhkan sebuah jawaban. Tetapi intinya dari situ adalah kita mengajak bapak atau ibu atau saudara-saudari, jangan-jangan sebetulnya doanya sudah terkabul. Tetapi Tuhan mengabulkan dengan cara lain. Tapi karena kita kekeh, kita maksanya A ini, maka kita nggak sadar kalau Tuhan sudah mengabulkan misalnya. Itu pakai cara-cara ya tertentu. Tetapi intinya adalah mengarahkan bagaimana kehendak Tuhan ini. Dan juga mengajak jangan sampai gara-gara tidak terkabul sesuai dengan kehendaknya, lalu dia berhenti berdoa. Karena Yesus mengamanatkan kepada muridnya dan kita untuk berdoa secara tak jemu-jemu. Ya, mungkin itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Pastor. Ya, jadi tetap apa namanya ya diyakinkan saja gitu ya, supaya terus berdoa. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kalau ternyata bagaimana cara mendoakan bagi mereka yang tidak beriman yang lagi sakit? Hmm. Yang pertama, kalau orang tidak beriman yang lagi sakit, kita mendoakan atas kemauan. Jadi kalau si yang sakit tidak keberatan, kita doakan. Kalau tidak, jangan. Kita jangan memaksakan. Maksudnya jangan berdoa di hadapan dia, menumpangkan tangan, berkeliling sekitar dia. Kalau dia tidak berkenan, usul saya tidak. Kita mendoakan dengan cara lain, pribadi atau komunitas, tetapi tidak bersama si sakit ini. Itu kalau misalnya kan ada sakit nih, dia sebutlah tidak beriman, tapi keluarganya mau supaya mendoakan dia, supaya ya setidaknya kalaupun fisiknya tidak sembuh, imannya tumbuh, sembuh gitu ya. Kan ini kehendak keluarga, betul kita apresiasi, kita doakan tetap. Tetapi ketika berhadapan langsung dengan pasiennya, jangan sampai dia sudah menderita secara fisik, dia tidak mau diganggu, tidak mau didoakan, gara-gara kita doakan, dia semakin penuh dengan kemarahan. Itu yang perlu dihindari. Contoh lain yang saya alami adalah ketika saya memberikan sakramen pengurapan orang sakit di rumah sakit, lalu ada kan di bed sebelah misalnya tahu ini didoakan, tapi dia bukan orang Katolik, minta. Bahkan juga saya pernah mendoakan yang bukan dibaptis, artinya bukan dari saudara-saudara yang Kristen juga. Nah, itu atas permintaannya, ya kita doakan. Tapi permintaan itu maksudnya bukan keluarganya, tapi pasiennya, gitu ya. Saya pernah, dia datang, saya karena berdoa di bed, terus ada seorang bapak, Pastor ya, saya juga mau minta didoakan. Saya senang saja. Apa susahnya mendoakan? Tetapi si perawat yang menemani saya dari ke kamar itu mengingatkan, Pastor, dia bukan Katolik. Oke, saya nanya, Bapak bukan Katolik? Bukan. Kok mau didoakan? Nggak apa-apa, saya ingin didoakan oleh pastor. Ya, saya doakan. Dengan rumusan doa yang tentu saja menyesuaikan. Kalau misalnya, ya Tuhan karena pembaptisan engkau, ya kalimat itu diganti, di skip. Karena dia tidak dibaptis. Ya Tuhan,
hambamu ini adalah anakmu juga, jamahlah gitu ya misalnya. Jadi bagaimana kita punya memakai rumusan-rumusan spontan yang sesuai juga dengan konteks dari si sakit ini. Kalau saya sih begitu. Oke, terima kasih Pastor ya. Jadi tadi ya kalau misalkan emang tidak mau tapi ya jangan di depannya gitu ya Pastor ya, bisa Ya. mencari cara yang lain gitu ya. Nah, terus ada lagi, kalau aula, tadi kan Pastor bilang kan kalau di gereja itu ya, apa namanya, berarti di termasuk yang norma satu itu sebaiknya didoakan oleh orang yang tertakbis. Nah, kalau aula gereja itu termasuk dengan yang dimaksud dengan norma yang pertama atau bukan? Kalau aula sih tidak termasuk norma ini. Dalam arti juga tadi yang norma tadi, yang mendoakannya bisa jadi, artinya pemimpin doanya adalah tertahbis. Walaupun yang memimpin doa penyembuhan tidak harus pemimpin ibadatnya kan, tapi pemimpin ibadat adalah yang tertahbis sebetulnya itu. Dan itu ketika misalnya katakanlah di mana, di Laurentius misalnya terjadi, kita doa persekutuan doa di dalam gereja, aula penuh dipakai semua gitu ya. Apakah itu menyalahi aturan? Ya tidak juga. Tadi hanya dikatakan sepantasnya. Dan itu kan terjadi atas sepengetahuan otoritas wewenang. Dalam hal ini pastor paroki yang adalah wakil atau kepanjangan tangan dari Bapak Uskup. Yang penting dikomunikasikan dengan pemegang reksa pastoral di situ dengan para pastor di situ. Dalam prakteknya banyak juga terjadi di dalam gereja dan sepengetahuan pastor pastor di sana. Artinya juga kalau mau lebih luas dia sebagai kepanjangan tangan uskup atas sepengetahuan uskup dalam arti tertentu, walaupun uskupnya tidak tahu dalam arti yang saya maksud gitu ya, tetapi sejauh itu tidak menjadi skandal bagi umat lain ya nggak masalah, karena yang mau ditekankan adalah bahwa gereja itu terutama paroki ya milik semua umat, semua kalangan, segala golongan. Lalu jangan diberi kesan bahwa gereja ini hanya untuk golongan tertentu. Apalagi kalau konteks kita, jangan sampai, wah gereja ini mah dikuasai oleh karismatik misalnya, amit-amit. Saya tidak pernah dengar, tapi ini contoh ekstrim gitu. Nah itu yang dihindari. Atau wah gereja ini mah dikuasai oleh kelompok ini gitu ya. Itu sebenarnya untuk lebih ke arah pastoral. Terutama juga karena di situ kita lebih menghargai juga sakramen yang ada di dalam gereja itu. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih. Ini juga ada yang bertanya katanya, Saya beberapa kali mendoakan orang di rumah sakit dan dengar suara Tuhan bahwa yang bersangkutan itu akan sembuh total alias pulang ke rumah Bapak. Bagaimana cara menyampaikan ke keluarganya sehabis dengar suara tersebut? Kenyataannya yang bersangkutan memang pulang ke rumah Bapak pada akhirnya. Ya. Baik, ini dari Pak Urip ya. Oke, ini artinya mendengar suara itu kan artinya yang saya tangkap dari pertanyaan ini orangnya belum meninggal, belum sembuh total tadi. Tetapi ketika mendoakan atau bahkan juga ketika tidak mendoakan merasa mendapat bisikan Tuhan bahwa orang ini akan sembuh total dalam arti meninggal. Tapi faktanya kan belum meninggal. Walaupun nanti memang sungguh-sungguh meninggal, katakanlah tidak lama kemudian sesuai dengan tadi suara tadi. Eh, lihat konteks ya. Tapi kalau usul saya sih jangan pernah menyampaikan dalam arti si sakit doa yang tabah ya, yang tekun ya, karena sebentar lagi saudara kita ini akan dipanggil Tuhan atau apapun bahasanya gitu ya. Intinya kita menyampaikan bahwa si sakit akan dipanggil Tuhan. Itu bahasa ini menurut saya, nanti mungkin kalau ada pastor lain punya pendapat lain,
itu jangan disampaikan karena ini situasi penderitaan, ini sudah stres prematur gitu ya, membuat stres prematur. Jadi kematian itu membuat stres, sedih, panik, kehilangan. Ini sebelum peristiwa itu sudah semakin ditekan kesedihannya, atau untuk menghindari kemarahan, kekecewaan kepada kita sebagai orang yang mendoakan. Cara-cara tertentu adalah intinya kita semacam apa ya? Ya, kode atau apa gitu ya. Intinya ya kita atau misalnya pesan ke keluarganya ya doanya makin tekun ya bagi bapak ini atau ibu ini, bagi saudara kita ini. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik dan yang terutama semoga Tuhan memberi keselamatan untuknya. Misalnya gitu ya. Jadi bahasa-bahasa lain ya artinya kita mau menolong, tapi menolongnya bukan dengan memberitahu. Kalau memang kita punya karunia itu ya. Bukan memberitahu tapi bagaimana mempersiapkan sebetulnya. Kalau kita memang tahu, persiapkanlah si sakit dengan cara-cara tertentu, dengan doa kita, persiapkanlah juga keluarganya tanpa memberitahu akan apa yang terjadi. Persiapkan ya artinya tadi fisik dan rohaninya juga. Sehingga ketika hal itu sungguh-sungguh terjadi, orang tidak begitu down gitu. Dan di samping itu juga kita secara pribadi bahkan setelah pulang ke rumah kita berdoa bagi keselamatan jiwa orang yang sakit ini. Kita mendoakan terus dengan diam-diam lah untuk keselamatan jiwa ini. Supaya tadi sembuh totalnya itu sungguh-sungguh sembuh total, diselamatkan gitu ya jiwanya. Itu sih pendapat saya. Tapi intinya jangan menyampaikan itu, tetapi persiapkanlah dengan cara-cara tertentu dan dukunglah juga dengan doa-doa kita setelah di luar itu. Ya, terima kasih Romo Ya, yang tanya kebetulan saya dengan ya, murid nih. Romo, jadi pada waktu saya tuh bingung waktu mempersiapkan istri korban nih kan ini anak istri yang sakit ya, ini istri yang sakit tuh baru pertama kali masuk rumah sakit serangan jantung dini dan tidak parah ya. ya, Nah pada waktu saya doain saya pengennya dia sembuh ya. Nah, ya, pada waktu saya doa ini, loh kok Tuhan bilangnya sembuh total. Pengalaman saya, kalau kalau sembuh total itu biasanya meninggal kan. ya, Nah, dan saya itu bingung gimana caranya ngomong ya. Akhirnya saya ngomongnya, Bu, yang tabah ya, banyak berdoa ya. Cuma gitu aja. Ya, padahal kan saya harusnya mempersiapkan yang sakit juga ya. Nah, itu yang tidak saya lakukan. Karena hmm, saya juga bingung, dia kan kondisinya lagi dirawat gitu ya. Nah, kemudian begitu saya pulang dari rumah sakit, itu saya belum nyampe rumah, saya udah ada kabar yang bersangkutan meninggal gitu. Itu ya, beberapa kali begitu Romo. Jadi kata teman saya jangan diberitahu karena itu adalah melanggar kehendak Bapa gitu. ya, Kehendak Bapa kan belum terjadi kamu sudah ngomong gitu kan. Itu bahaya itu. Dan ya, mempersiapkannya itu ya Romo kira-kira gimana supaya kan setelah itu saya dengar ibu itu agak kecewa dengan saya gitu. ya, Tapi saya yang undang saya udah saya beritahu kejadiannya sebenarnya ini. Tapi hmm, ibu itu sudah kecewa kenapa didoain kok malah meninggal gitu. ya, ya. Gitu Rom. Baik, Ya, Pak Urip. Terima gimana Rom? kasih. Ya, Ya, makasih Rom. tadi saya kira sudah tepat dengan tidak memberitahu ya Pak Urip. Jadi dengan tidak memberitahu akan apa yang terjadi itu sudah tepat. Dan tadi mempersiapkan keluarga dalam arti ya sabarlah, sabar ya, lebih banyak berdoa itu kan bentuk lain dari mempersiapkan gitu ya. Lalu untuk si sakit mempersiapkannya gimana gitu ya. Tentu saja eh, kita tidak memberitahukan pasti juga tidak memberi perkodean apapun. Pertama, hal yang paling mungkin adalah persiapan dalam arti melalui doa-doa kita atau memberi tawaran. eh, kita berdoa mau nggak didoakan pastor misalnya, didoakan pastor dalam arti perminyakan misalnya,
Itu kan bagian dari persiapan. Artinya kalau ada situasi-situasi tertentu karena karunia Allah itu memberitahu sembuh total tadi, kan kita sudah tahu. Kita mendoakan untuk pasien, tapi persiapannya adalah juga mau nggak mengundang pastor, sakramen misalnya. Itu bentuk lain persiapan untuk si pasien tadi, ya dengan berbagai bahasa. Kalau untuk keluarga ya seperti tadi. Nah, bahwa setelah itu pihak keluarga kecewa kepada kita, itu manusiawi ya, sering terjadi. Artinya juga jangankan Bapak pastor saja begitu, kecewa pada pastor yang mendoakan. Karena berharapannya sembuh, yang terjadi sebaliknya kan gitu. Maka juga saya tidak tersinggung ketika misalnya ada yang minta perminyakan, nyari pastor, lalu dapat pastornya. Oh Bu, ini dapat pastor, siapa pastornya? Pastor Didi. Ah, jangan dia, cari pastor lain. Saya misalnya ya, saya tidak akan tersinggung eh, bahwa mereka kecewa, oke. Tetapi kan kita tidak melakukan sesuatu yang jahat sekalipun. Kita mendoakan. Dan ketika persis kita mendoakan itu, apa yang diutamakan dari doa kita adalah kehendak Allah. Kehendak Allah ini. Nah, memang dalam orang yang sedang menderita, entah si sakitnya sendiri, entah keluarganya, sulit menangkap kehendak Allah dalam situasi-situasi seperti ini. Jangankan mereka, kita pun dalam situasi penderitaan sulit menangkap kehendak Allah. Tapi tadi persiapannya bantuan rohani, doa kita pasti, tetapi juga bagaimana melibatkan gereja. Atau setidaknya kalau tidak, saya tidak mau pengurapan orang sakit, mau nggak dipanggilin asisten imam untuk komuni misalnya. Itu bentuk-bentuk persiapan yang kita berikan. Begitu Pak Urip. Semoga terjawab ya Pak ya. Terima kasih Terima kasih pertanyaan. Romo. Nah, Pastor ini yang di chat ya ada Romo bisa kasih contoh teknis mendoakan orang sakit dan ini mungkin agak berhubungan juga. Izin bertanya, berarti alangkah baiknya sebelum mendoakan memintakan pengampunan terlebih dahulu untuk pasien agar lebih berkenan di mata Tuhan ya. Jadi pertanyaannya bagaimana teknisnya dan yang tadi yang kedua itu apakah sebelum mendoakan itu perlu untuk apa mendoakan pengampunan dulu atau bagaimana? Ya, oke. Mungkin kalau saya sebagai imam tentu akan lebih mudah, apalagi kalau itu liturgis ya. Liturgis dalam arti misalnya sakramen pengurapan orang sakit, karena rumusannya doanya kan sudah baku, sudah begitu, tidak ada hambatan. Paling biasanya saya menambahkan di doa penutup, menambahkan spontan berkaitan situasi pasien, karena tahu situasi pasiennya. Lalu juga misalnya di situ tidak ada doa untuk keluarga, misalnya saya mendoakan keluarganya di situ. Itu tambahan-tambahan. Nah, sementara kalau ini kan konteksnya misalnya non liturgis, itu bukan ibadat lah. Kita satu dua orang mengunjungi orang sakit, kita berkeliling, kita mendoakan. Jelas yang pertama kita mempersiapkan batin kita sendiri. Batin kita itu tadi kan doa dari orang yang beriman itu sungguh menyembuhkan. Ya, artinya kita mempersiapkan batin di dalam, walaupun tidak situasi doa, kita sambil jalan, melorong atau sedang di pinggir pasien, ya Tuhan persiapkanlah hatiku, bersihkanlah hatiku, bersihkanlah aku dari dosaku agar aku pantas menjadi kepanjangan rohmu sendiri bagi orang yang akan kami doakan ini. Setidaknya persiapan-persiapan batin darurat dalam tanda kutip kan tidak melalui pengakuan dosa dulu gitu ya. Itu perlu persiapan. Juga jangan sampai baru datang masuk langsung doa, itu kan kita tidak siap sebetulnya. Nah, lalu kan doanya ini spontan, sementara kita mau mendoakan untuk kesembuhan fisik dan jiwa. Apakah perlu ritus taubat dulu seperti ibadat tadi? Enggak. Ya, maksudnya
itu masukkan dimensi-dimensi kesembuhan fisik dan kesembuhan rohani itu masukkan di dalam doa spontan kita. Atau kalau bergantian di situ di dalam doa syafaat kita. Caranya adalah, ya misalnya ya, Tuhan yang Maha Murah, kami sadar bahwa kami anak-anak-Mu yang berdosa ini Engkau kumpulkan di sini. Maka bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami agar kami pantas memuji-Mu, dan juga semoga Engkau melimpahkan rahmat pengampunan bagi saudara kami yang sedang berbaring sakit ini, agar misalnya di tengah situasi penderitaan sakitnya ia tetap merasakan penyertaan dan kasih sayang-Mu. Jadi bagaimana kita kalau mendoakan, ya Tuhan angkatlah segala penyakitnya, sembuhkanlah dia ya Tuhan, kita cenderungnya kan ke fisik gitu. Tetapi itu tetap dipertahankan, tetapi dimensi menyelamatkan jiwanya yang ditambahkan juga di situ. Seperti contoh tadi yang saya sampaikan misalnya. Itu, atau misalnya, ya Tuhan semoga di dalam penderitaan sakit dari saudara kami A ini, ia menjadi teladan kesabaran dalam menanggung penderitaan seperti Yesus yang sabar menanggung salibnya. Semoga saudara kami A ini juga menerima rahmat kebangkitan berupa kesembuhan. Kita tahu sembuh arahnya kemana gitu. Tetapi dengan cara-cara demikian gitu ya. Itu pakai ya rumusan-rumusan kita bahasa sehari-hari, tidak harus formal, tetapi selalu yang didoakan adalah dua dimensi ini. Itu sih kalau tanggapan saya berkaitan dengan contoh teknis dari Bu Nelly ya. Oke, terima kasih Pastor. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang ada di chat bersama. Kalau kita mendoakan orang sakit, mengajak berserah kepada rencana Tuhan dan mengajak berobat, apakah dia mengerti Romo? Apakah rohnya mendengar? Kalau rohnya pasti mendengar, tetapi karena roh itu tinggal di dalam daging, sementara fokus dari orang ini adalah dagingnya, ibaratnya gitu. Ini hanya perumpamaan. Maka orang ini tidak mendengar rohnya sendiri. Rohnya sih mendengar, tetapi orang ini tidak mendengar rohnya sendiri. Dia lebih mendengar kehendak manusiawinya. Itu yang memungkinkan. Maka kalau pertanyaannya itu pasti mendengar, karena Paulus, roh memang kuat tetapi daging lemah misalnya gitu ya. Itu karena roh inilah yang abadi, jiwa inilah yang abadi. Nah, mengajak orang sakit berserah pada rencana Tuhan dan mengajak bertobat. Oh, berobat atau berobat ini? Bertobat dan berobat ya. Mungkin orangnya nggak mau berobat lalu diajak bertobat. Bukan, maaf Romo, saya yang tanya. Orangnya sudah koma. Aha. Kita mengajak, kita mendoakan untuk berserah dan bertobat. Apakah rohnya mendengar? Karena fisik Betul. tidak mendengar, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Sejauh yang saya tahu itu mendengar Ibu. Dan makanya biasanya kita membisikkan di telinganya. Maka banyak kasus dia sedang koma, kita ajak obrol, berbisik, tiba-tiba misalnya dia menitikan air matanya, atau entah bergerak, berdenyut jarinya atau apapun, ada reaksi-reaksi fisik, itu pertanda bahwa memang dia mendengar secara roh, jiwanya itu mendengar. Maka tetap tetap mendoakan, tetap mengajak berserah gitu ya kepada Tuhan. Itu pasti saya yakin didengar Ibu. Karena dari pengalaman-pengalaman itu memberi reaksi-reaksi fisik seperti itu. Saya punya pengalaman misalnya ayah angkat saya. Jadi paman saya, paman kandung itu sakit. Tetapi itu sudah seperti ayah sendiri. Saya masih di Roma waktu itu dan kondisi pandemi. Sakit, saya dapat kabar bahwa bapak sakit dan kritis. Ya.
Lalu reaksi jawaban spontan saya adalah, tolong sampaikan kepada Bapak, saya tidak bisa pulang. Apapun yang terjadi. Maka kalaupun Tuhan harus memanggil atau Bapak mau pulang ke rumah abadi di surga, jangan nunggu saya, karena saya tidak akan pulang. Itu yang saya sampaikan ke saudara yang nelpon. Terus cara menyampaikan ke Bapak yang sedang sakit, saya tidak tahu gimana caranya. Tapi tidak lama setelah itu saya menerima kabar bahwa beliau meninggal. Ya artinya saya mengatakan gitu sok tegar, tetapi kan manusiawi sedih gitu ya. Menderita juga, tidak hadir di situ. Orang yang kita sayangi meninggal, kita nggak ada. Tapi kan fokusnya bukan pada kitanya, bagaimana pada keselamatan jiwanya. Itu yang saya lakukan. Karena toh ternyata si jiwa itu mendengar. Ini pengalaman konkret saya itu. Oke, terima kasih Pastor. Semoga menjawab ya pertanyaannya tadi Bu Justin. Oke, habis Pastor pertanyaannya malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita apa namanya hakikatnya penyembuhan seperti apa, dan tadi lewat tanya jawab juga semoga semakin memperkaya dan bisa jadi bekal buat Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini ya, untuk mendoakan gitu ya orang-orang yang ada yang sakit yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih Pastor. Boleh dikasih reactionnya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Oh ya Pastor, nanti minta tolong di akhir untuk doa penutup dan berkatnya ya. Nah, sebelumnya kita mau simak beberapa pengumuman terlebih dahulu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pengumumannya yang pertama, kita akan kembali lagi ya melanjutkan seri mendoakan orang sakit, seri yang keempat dari How to Be a Prayer Warrior ini di Rabu minggu depan ya. Jadi bukan 2 minggu lagi nih, karena ini karena minggu kelima ya. Jadi agak sedikit berubah polanya ya. Ini minggu kelima, jadi kita ketemu lagi minggu depan gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan seri yang keempat ini. Temanya fungsi dan kuasa doa bagi orang sakit yang akan dibawakan oleh Bapak Yosef Teja Indra dari Jakarta ya. Jadi minggu depan ditunggu kembali kehadirannya di Zoom ini. Kita akan sama-sama belajar lebih lagi tentang mendoakan orang sakit. Jam 18.30 yang diawali dengan doa syafaat. Oke, berikutnya. Berikutnya tadi apa persembahan kasih ya. Persembahan kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan kasih, dan kami masih menunggu persembahan kasih dari Bapak Ibu semuanya. Bisa disalurkan ke rekening BCA 777475800 atas nama Timotius Theophilus atau Ingriani Wijaya. Persembahan kasihnya diakhiri dengan angka 8 ya. Jadi kalau misalkan mau kasih 100.000 berarti 100.008 gitu. 100.008 gitu. Jadi ditunggu untuk yang mau memberikan persembahan kasih, dan terima kasih sebelumnya. Semoga persembahan kasih ini juga semakin bisa kita gunakan gitu ya, bisa digunakan untuk BPK juga, untuk acara-acara yang berikutnya yang tentunya akan semakin berguna juga untuk Bapak Ibu semuanya. Sekian ya pengumumannya udah selesai. Nah, sebelumnya juga boleh yuk buka kameranya, kita foto bersama. Jadi rapi-rapi dulu Bapak Ibu, buka kameranya, coba boleh dirapikan rambutnya. Rapi-rapi dulu, kita foto bareng ya. Dan karena ini adalah sesi yang keempat, boleh tangannya 4 begini. Ya, minta tolong difoto. Sebentar ya. Halaman pertama. Oke. Sebentar. Wah, halaman keduanya banyak yang ditutup. Gak apa-apa. Ya, halaman kedua. Yang terakhir, halaman ketiga juga lebih banyak ditutup lagi. Iya. Oke, sudah semua. Terima kasih. Oke.
Marina. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu dan semuanya untuk kehadirannya malam hari ini dan kita akan tutup sesi malam hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Pastor Didi. Silahkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita. Mari kita menyiapkan hati untuk berdoa sehingga Tuhan sungguh menguasai hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala yang baik yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau sungguh nyata mendampingi hidup kami, menyayangi dan melindungi kami, dan membawa kami pada perjumpaan ini, pada sharing-sharing kami, pada pengalaman-pengalaman rohani kami, yang semakin memperteguh iman kami. Ya Tuhan, kerinduan kami hanyalah satu, selalu dekat dengan Engkau dan selalu merasakan penyertaan-Mu. Namun, situasi hidup harian kami membuat kami rentan dan lemah, sehingga Engkau yang dekat, Engkau yang ada, tidak kami sadari. Ya Tuhan, oleh karena itu jernihkanlah hati kami, murnikanlah budi dan pikiran kami, agar dalam situasi-situasi hidup kami selalu menyadari penyertaan-Mu. Dan ya Tuhan, kami mohon, semoga Engkau melindungi kami dari segala yang jahat, menjauhkan kami dari segala godaan yang menjauhkan kami daripada-Mu. Semoga Engkau memelihara hidup kami, iman kami, hidup rohani kami sebagai tempat singgah-Mu, sebagai kemah-Mu sendiri. Dan ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala penyakit fisik. Sembuhkanlah kami, lindungilah kami dari segala yang jahat, dan jagalah kami dari niat-niat jahat sesama kepada kami. Semoga kami semakin mengalami sukacita-Mu, karena rahmat demi rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, bersihkanlah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami pada akhirnya menjadi kepanjangan tangan-Mu sendiri untuk menyalurkan rahmat kasih kepada sesama, juga kepada saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Bantulah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar bisa hadir membawakan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, menderita, kesepian, dan bahkan marah karena keterbatasan fisik mereka. Berkatilah juga anggota keluarga kami masing-masing, berkatilah orang-orang yang kami sayangi. Kepada naungan kasih-Mu kami persembahkan mereka kepadamu. Lindungilah mereka, jagalah mereka, karena kami menyayangi mereka, dan Engkau jauh lebih menyayangi mereka daripada kami sendiri. Berkatilah malam ini, berkatilah hari-hari hidup kami selanjutnya, ya Tuhan. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih semuanya, Terima kasih. Pastor dan Bapak Ibu Makasih semuanya. Sampai semua. ketemu lagi minggu depan. Oh, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. terima kasih semua. Terima kasih Pastor. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ya. Terima Terima kasih kasih. semua. Sampai ketemu minggu depan. Iya, jangan lupa ya minggu depan, bukan 2 minggu Depan. lagi. Hari Rabu. Oke. Ya udah, ini teh gimana caranya buat